Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, kembali lagi bersama saya Iqbal Saputra. Mari kita belajar. Audio Jungle. Audio Jungle. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai dinamika gerakan organisasi Muhammadiyah. Sebab Muhammadiyah merupakan gerakan organisasi yang dinamis, begitu. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi sosial keagamaan yang saat ini usianya lebih dari satu abad atau 100 tahun. Nah, ibarat manusia dengan usia yang 100 tahun ini, satu abad lebih ini, maka kalian akan menjumpai sosok orang yang tua renta dan tidak memiliki kemampuan atau daya apapun. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi sebuah organisasi, tidak terkecuali yaitu organisasi Muhammadiyah. Justru dengan menunjukkan usia yang 1 abad ini, maka bisa dipastikan bahwa Muhammadiyah itu merupakan organisasi yang kuat, organisasi yang mampu beradaptasi terhadap perubahan dari masa ke masa. Gitu. Seperti yang kita ketahui, kita itu beralih dari masa jajahan Belanda, kemudian kemiliteran Jepang, ada orde lama maupun orde baru. Namun semua itu bisa organisasi Muhammadiyah lewat. Pada zaman-zaman itu, Muhammadiyah mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan keadaan tanpa meninggalkan identitas sebagai organisasi, yaitu gerakan Islam, dakwah ma'ruf, dakwah amal ma'ruf nahi munkar, dan tajdid. Kedewasan seperti itulah yang membuat organisasi Muhammadiyah dikatakan sebagai organisasi yang dinamis. Karena apa? Karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa yang dimaksud sebagai dinamis adalah mampu berupaya, mampu berkembang, mampu bergerak, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan maupun kondisi yang ada di lingkungan sekitar. Dan itu semua sudah terbukti bahwa Muhammadiyah mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan zaman. Nah, selain itu, kedewasaan berorganisasi dalam organisasi Muhammadiyah itu nampak sekali dalam setiap pergantian kepemimpinan. Kalau kita melihat organisasi lain, mungkin ketika pergantian kepemimpinan, mereka banyak terjadi kericuhan dan keributan. Namun hal ini tidak berlaku bagi organisasi Muhammadiyah. Kenapa demikian? Karena organisasi Muhammadiyah memandang bahwa pergantian kepemimpinan ini merupakan hal yang alami, hal yang wajar. Karena apa? Hal tersebut sudah termuat dalam anggaran dasar dan anggaran dasar rumah tangga organisasi Muhammadiyah. Beberapa uraian yang Bapak sebutkan tadi itu bukti nyata bahwa organisasi Muhammadiyah ini merupakan organisasi yang sangat dewasa dalam pemikirannya dan termasuk organisasi yang dinamis, dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan. Ketaatan warga Muhammadiyah terhadap segala aturan yang telah dibuat dalam anggaran dasar Muhammadiyah itu menandakan bahwa organisasi ini organisasi yang tangguh, kuat, karena warga masyarakat itu taat terhadap setiap aturan yang telah dibuat oleh Muhammadiyah. Nah, hal inilah yang kemudian membuat orang-orang yang di luar sana melihat organisasi Muhammadiyah itu mereka kagum, berdesak kagum.
bahwa ada sebuah organisasi yang mampu berdiri sendiri dan mampu menghadapi perubahan kondisi yang selalu berubah. Bahkan di antara mereka itu banyak yang bertanya, kok bisa ada nih sebuah organisasi yang didirikan oleh masyarakatnya dan dikelola juga oleh masyarakatnya, dan amal usahanya juga dikelola oleh masyarakatnya, tetapi mampu bertahan dengan kuat gitu sampai usianya yang 1 abad ini. Bisa kita lihat sendiri betapa mandirinya Muhammadiyah. Terdapat banyak sekolah yang sudah Muhammadiyah dirikan, juga rumah sakit, dan banyak juga panti asuhan. Dan itu semua dikelola dan dibuat oleh warga masyarakat Muhammadiyah itu sendiri. Apabila tidak didukung dengan sistem organisasi yang kuat, mungkin Muhammadiyah tidak mampu bertahan hingga saat ini. Tidak mampu mengembangkan sekolah-sekolah dari Sabang sampai Merauke seperti saat ini. Nah, itu semua tidak lebih karena kesadaran masyarakatnya Muhammadiyah yang cukup tinggi dengan taat terhadap segala aturan yang sudah Muhammadiyah atur atau sudah organisasi Muhammadiyah buat. Begitu. Itulah pendahuluan kita mengenai organisasi Muhammadiyah. Kenapa dikatakan sebagai organisasi yang dinamis, mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan zaman atau kondisi-kondisi zaman. Nah, yang kedua ini kita akan membahas tentang budaya organisasi Muhammadiyah. Perlu kalian ketahui bahwa setiap organisasi itu memiliki kebudayaan yang dikembangkan untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah, tidak terkecuali dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah pun memiliki kebudayaan Muhammadiyah itu sendiri. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan kebudayaan? Budaya organisasi adalah seperangkat keyakinan, nilai-nilai, dan norma-norma yang dikembangkan dalam organisasi dan dijadikan sebagai pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi setiap problema masalah yang ada di kehidupan. Nah, pengertian itu menunjukkan bahwa budaya organisasi pada hakikatnya adalah ciri khas, karakter dan watak dan cita-cita dari organisasi. Dengan bahasa lain, masyarakat lain akan melihat ciri khas dan karakter kumpulan dari kebudayaan organisasi yang dikembangkan di dalamnya. Nah, sebagai sebuah organisasi, Muhammadiyah juga itu memiliki budaya atau tradisi. Nah, secara umum, budaya maupun tradisi organisasi Muhammadiyah itu telah diuraikan dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam berorganisasi. Nah, PHIWM ini atau pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam bidang berorganisasi merupakan karakter, ciri-ciri khas dan citra yang dimiliki oleh organisasi Muhammadiyah. Lantas apa saja yang tertulis dalam PHIWM dalam berorganisasi? Begitu. Nah, ada 10 kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Muhammadiyah atau organisasi Muhammadiyah. Yang pertama adalah tanggung jawab. Yang kedua adalah komitmen yang kuat. Yang ketiga adalah mengedepankan musyawarah. Yang keempat, mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Yang kelima, keteladanan. Yang keenam, disiplin atau tepat waktu. Dan yang ketujuh adalah gairah keberagaman. Yang kedelapan adalah perilaku amanah. Yang kesembilan adalah larangan mengejar duniawi atau jabatan. Dan yang terakhir yang ke-10 adalah semangat tajdid dan dakwah.
usulan kebudayaan yang dikembangkan oleh Muhammadiyah agar supaya masyarakat yang ada di Muhammadiyah itu menerapkan 10 kebudayaan tersebut. Oke, cukup sekian di video kali ini. Di video yang kedua nanti Bapak akan bahas satu persatu mengenai kebudayaannya itu. Dari 10 kebudayaan itu Bapak jelaskan bagaimana contoh-contohnya. Oke, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Bapak harap kalian dapat memahaminya dengan baik. Mohon maaf bila ada salah kata dari Bapak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.